Ya, masih nyambung dari video-video sebelumnya ya. Bahwasanya kita itu harus memperluas wawasan, harus pandai mengkontekstualkan kitab kuning. Itu sangat penting ya. Jadi kita itu harus menjunjung atau membuat agama Islam, ajaran Islam itu elegan di mata internasional gitu. Jadi jangan secara teks aja memahaminya gitu. Ya sudah dicontohkan loh oleh Mbak Wahab Asbullah. Ya saya kisahkan ya. Sebenarnya sudah banyak di YouTube juga ya. Saya kisahkan lagi lah. Ya kurang lebihnya seperti ini ya. Kalau saya salah ya mohon maaf gitu. Jadi kan dulu kan Irian Barat itu kan diambil ya, direbut lah. Jadi tidak mau diserahkan ke Indonesia, itu perjanjian apa ya, termasuk perjanjian Linggarjati, itulah hubungannya sama Run Royem apa tuh lah pokoknya lah, yang ahli sejarah ya. Pokoknya kesepakatannya nggak ditepati gitu. Akhirnya kan Bung Karno dan lain-lain para tokoh negara itu kan bertanya kepada Mbah Wahab Asbullah, itu gimana menurut Islam, itu gimana katanya hukumnya itu Irian Barat. Lah ini Mbah Wahab Asbullah itu bilang itu gosok. Dari mana literasinya katanya, kata Bung Karno itu. Ada di Fathul Qorib katanya. Di Fathul Qorib itu ada bahwasanya gosok. Nah, terus kan si Pak Presiden waktu itu kan nggak tahu ya namanya, mungkin beliau nggak sampai tahqiq ngajinya. Beliau ngaji, cuman ngajinya nggak sampai tahqiq karena beliau kan ngurus negara ya, sibuk ya. Jadi kurang waktu aja gitu karena terbagi gitu. Tanya, gosip itu apa sih? Lalu kata bahwa Basbullah ada di kitab hasiahnya, katanya di kitab Bajuri, bahwasanya gosip itu merebut harta orang lain di ghairi hak, dengan tanpa haknya. Jadi itu gosip namanya. Jadi menggunakan barang orang lain tanpa izin, tanpa haknya, merebut atau menggunakan, memakai, memanfaatkan gitu. Jadi itu namanya gosip katanya. Lalu gimana solusinya katanya? Ya udah, adakan perbincangan atau mediasi atau apa ya bahasanya ya, kesepakatan lagi gitu, gimana diobrolin. Akhirnya waktu itu ada yang diutus lah untuk ngobrolin, tapi firasat Kiai gimana, kata Bung Karno itu, ya kemungkinan nggak bakal bisa sih, nggak bakal sepakat karena mereka tujuannya itu kayak gitu, untuk merebut, emang tujuannya merebut gitu, karena Irian Barat itu kaya kaya ya begitu. Akhirnya ya udah sok coba, gagal. Terus intinya ngobrol lagi sama Mbak Wahab, gimana ini, apa potong kompas aja gitu. Ada yang bilang potong kompas artinya diputus, jangan. Jadi dalam agama Islam itu awas ya, potong kompas atau potong daerah, dilepaskan dari negara itu hukumnya bisa jadi nggak boleh, bisa jadi bermasalah dalam fikih ya. Karena pernah ada bahsu masail gitu, karena itu artinya mahalud dakwah ya. Jadi ketika Papua masih dalam Indonesia, itu mahalud dakwahnya enak. Kita dakwah ke sana gampang, tidak usah pakai paspor, tidak usah pakai apa-apa, mudah diterima, gampang lah. Tapi ketika Papua itu menjadi luar Indonesia, seperti Timor Timor ya kasusnya, ke sana harus ngurus paspor, harus ada izin. Untung kalau diizinin, kalau enggak gimana? Ketika orang Islam mau masuk ke sana pasti udah curiga dulu, nggak diizinin. Nah, itu makanya hukumnya itu nggak boleh, memotong kompas itu nggak boleh. Makanya ya itu cerdasnya Mbah Wahab Asbullah, hanya menghukumi permasalahan itu hanya dengan kitab kuning ya, tapi kontekstual yang luar biasa dari Mbah Wahab ini ya. Akhirnya gimana lalu solusinya? Oh, ada lagi di kitab apa ya, pokoknya ada lagi sarahnya dari Fathul Qorib itu, sarah lain apa gitu namanya, lupa lagi kitabnya, bisa dicari di YouTube lain ya. Nah itu katanya apa, akhirnya solusinya itu adalah diambil paksa. Setelah ada solusi diambil paksa, akhirnya apa ya bahasanya, ada Trikora, terkenal dengan Trikora ya, yang belajar sejarah pasti tahu lah, ada namanya Trikora. Itu akibat saran dari Mbah Wahab Hasbullah. Jadi Mbah Wahab Hasbullah dengan kitab Fathul Qoribnya, dengan kitab kuningnya mampu menyelesaikan masalah yang skala internasional, karena pada saat itu PBB juga ikut-ikutan ya, ikut turun tangan PBB dalam menyelesaikan kasus Irian Barat. Tapi Mbah Wahab menyelesaikannya hanya dengan kitab Fathul Qorib, karena kontekstualnya baik, jadi penalarannya baik, tidak tekstual saja gitu ya. Segitu aja ya.